Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para mahasiswa sekalian, kita kembali bertemu di dalam mata kuliah Sistem Parlemen Indonesia. Kali ini kita sudah sampai di pertemuan yang ke-12 dan materi kita kali ini adalah militer dalam Parlemen Indonesia. Para mahasiswa sekalian, mengapa kita perlu untuk mempelajari kiprah militer di dalam parlemen di Indonesia? Karena ada beberapa hal penting yang ingin kita ketahui. Yang pertama, reformasi yang sudah berjalan sejak tahun 1998 itu mengamanatkan demokratisasi, di dalamnya ada supremasi sipil. Sekaligus juga harus ada upaya untuk mempertegas hubungan antara sipil dan militer. Yang kedua, kenapa harus membicarakan soal militer di dalam parlemen? Karena harus dipahami bahwa parlemen adalah lembaga negara yang sifatnya sipil gitu ya, yang syarat dengan nuansa politik di dalamnya. Saya kira ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang kekuatan politik parlemen. Di dalamnya banyak pemikiran, kepentingan, dan kekuatan politik. Kita tidak bisa membayangkan kalau militer harus ada di parlemen yang dimana mau tidak mau harus berada di dalam pemetaan kekuatan politik di dalamnya. Ada benturan kepentingan, ada benturan konflik dan sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya tentang militer yang ada di parlemen. Yang ketiga, kenapa harus membicarakan militer? Karena kita pahami bahwa militer tugasnya adalah menjaga pertahanan negara. Marwah militer atau kehormatan militer dalam hal ini sangat dihormati ketika mereka menjalankan tugas pertahanan negara. Rakyat merasa aman dari ancaman militer negara lain. Para mahasiswa sekalian, supaya kita bisa utuh melihat kiprah militer yang memang pernah masuk di dalam parlemen terus kemudian pamitan dari parlemen, maka kita harus tahu latar belakang dari awal. Sejak Badan Keamanan Rakyat terbentuk setelah Indonesia merdeka hingga resmi bernama Tentara Nasional Indonesia pada 3 Juni 1947, militer sebenarnya tidak terpikir untuk ikut campur lebih dalam pada urusan pemerintahan, urusan politik, urusan sosial, ekonomi, dan seterusnya. Mereka saat itu fokus ya dalam masa revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian hasilnya kita ketahui bersama dan alhamdulillah kita bersyukur setelah melalui serangkaian perundingan, kemudian juga ada pertempuran, ada agresi Belanda pertama, kedua, dan seterusnya, kedaulatan Indonesia akhirnya diakui oleh Belanda pada akhir tahun 1949. Tugas militer kemudian sedikit bergeser ya untuk memadamkan gerakan-gerakan fisik, gerakan-gerakan bersenjata di beberapa daerah atau gerakan-gerakan separatisme waktu itu ya, ada yang menjurus ke separatisme. Kemudian seiring berjalannya waktu muncul pertanyaan, jika negara sudah aman sepenuhnya, dalam artian kita berasumsi tidak ada kekuatan asing masuk ke Indonesia, kekuatan militer misalnya, terus kemudian juga tidak ada aksi-aksi bersenjata yang menjurus ke separatisme di daerah-daerah misalnya. Lalu apa yang akan diperbuat oleh para tentara itu? Dari pemikiran inilah kemudian Jenderal Besar Abdul Haris Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat memperkenalkan waktu itu konsep yang disebut jalan tengah. Nanti apa jalan tengah nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Konsep ini nantinya dimanfaatkan ya oleh Orde Baru dalam doktrin Dwi Fungsi ABRI
yang kemudian membuka jalan bagi militer untuk berpolitik, bahkan kelak tidak hanya berpartisipasi politik tapi mencampuri urusan seluruh sektor kehidupan sipil atas nama stabilitas nasional. Para mahasiswa sekalian, kembali ke jalan tengah yang digagas oleh Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Pada waktu itu beliau mematangkan konsep jalan tengah dalam sebuah seminar yang diikuti oleh ratusan peserta, termasuk perwira senior Angkatan Darat, tepatnya di tahun 1966. Kemudian momen ini dijadikan beliau untuk sekaligus merevisi sekaligus membersihkan doktrin Angkatan Darat ya dari pengaruh-pengaruh komunis pada waktu itu. Setting politik memang tahun 66 pengaruh komunis waktu itu memang masih besar ya, masih kuat, dan ini merupakan alasan bagi beliau Jenderal Nasution untuk membersihkan pengaruh komunis. Saya kira masuk akal alasan Pak Nasution. Jalan tengah adalah memberikan cukup saluran pada tentara kita, maksud Pak Nasution, bukan sebagai organisasi tetapi sebagai perorangan-perorangan yang menjadi eksponen daripada organisasi kita untuk turut serta menentukan kebijakan negara kita pada tingkat-tingkat yang tinggi. Ini menurut Pak Nasution ya, kata kuncinya pada turut serta, hanya turut serta. Kemudian maka disepakati dan ditetapkan bahwa Angkatan Darat diperbolehkan menjalankan perannya di luar militer, yaitu untuk berpartisipasi dalam setiap usaha dan kegiatan masyarakat di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Awalnya memang tidak hanya peran pertahanan ya yang diperankan oleh militer, tapi ikut serta atau turut serta dan berpartisipasi, hanya sekedar turut serta dan partisipasi di luar bidang pertahanan. Tetapi kemudian jalan tengah yang digagas Pak Nasution ini kemudian menjadi pembuka bagi militer Indonesia oleh Orde Baru tentu saja, ketika nanti Pak Harto kuat begitu di era Orde Baru, bagi militer Indonesia untuk turut berkecimpung di kancah politik praktis, bahkan ikut mengurusi dan nantinya menguasai pemerintahan. Ini sesuatu yang saya kira melebihi atau di luar di luar perkiraan dan di luar pemikiran Pak Nasution. Nantinya setelah Pak Harto sepenuhnya berkuasa sebagai presiden, konsep ini diterapkan dalam kemasan yang disebut Dwi Fungsi ABRI dan dilegalkan. Itu pun dilegalkan secara berkesinambungan sehingga memperkuat kekuasaan Pak Harto yang saat itu sudah kuat menjadi semakin kuat. Kemudian rezim Orde Baru di bawah komando Soeharto ini membuka ruang yang seluas-luasnya bagi orang-orang militer untuk menikmati kehidupan politik di dalam pemerintahan, di dalam BUMN juga ya, bahkan di sektor-sektor yang lain termasuk parlemen. Nah, ini yang menjadi bahasan kita pada pertemuan kita kali ini. Dan jangan lupa Soeharto seperti kemarin di beberapa pertemuan sebelumnya kita bahas, memperkuat kekuasaan Orde Baru pada saat itu dengan pilar yang jumlahnya 3, yaitu ABG. ABRI saat itu namanya ABRI ya, birokrasi dan Golkar. Dan inilah hasilnya. Militer terus kemudian masuk di dalam parlemen ya, yang sebelumnya tidak ada. Kalau kita berbicara soal parlemen hasil pemilu tahun 55, kemudian di Orde Lama ya, kemudian di Orde Baru tahun 71 sampai tahun 97, militer baru masuk. Terus kemudian setelah reformasi ada pemilu tahun 99, militer masih, tetapi sifatnya pada waktu karena transisi memang masih di situ. Cuman itulah yang terakhir kalinya militer masuk ke parlemen. Kemudian tahun 2004 sampai sekarang di hasil parlemen 2019, militer sudah tidak ada lagi di parlemen. Kita lihat tahun 71 sampai tahun 97 militer mempunyai kursi yang cukup banyak ya, 16% begitu di tahun 71 sampai 82, kemudian di tahun 87 sampai 92 20% kursi.
97 karena ada gonjang-ganjing mulai goyah Orde Baru, jumlah militer di parlemen dikurangi menjadi 15 kursi. Waktu itu kita ingat juga sentimen militer semakin tinggi dari rakyat ya, resistennya juga semakin tinggi, oleh karena dikurangi di militer. Kemudian ketika reformasi datang, ada pemilu 99, kemudian parlemen terbentuk, militer masih ada, pada waktu ada keterwakilan militer dan Polri ya, tapi berkurang sekali, yaitu 7,6%, dan itulah terakhir kali militer ada di parlemen Indonesia. Sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Oke, beberapa catatan yang perlu kita sampaikan adalah anggota militer tidak mempunyai hak pilih ya. Kemudian militer di parlemen melalui mekanisme pengangkatan ya, bukan melalui pemilihan umum. Jadi diangkat begitu saja. Dalam hal ini karena Orde Baru diangkat oleh kekuasaan Pak Harto pada waktu itu. Terus kemudian militer di parlemen mempunyai fraksi tersendiri ya, namanya fraksi ABRI dulu, terus kemudian fraksi TNI Polri. Para mahasiswa sekalian, ini ada beberapa player yang bisa menjadikan pembanding ya, keberadaan militer di parlemen dari masa ke masa. Di zaman Pak Karno pada waktu itu militer sudah mulai membicarakan untuk ikut serta turut membantu pemerintahan. Terus kemudian Pak Nasution membuat jalan tengah seperti yang tadi saya sampaikan. Terus kemudian dari jalan tengah ini dimanfaatkan oleh Pak Harto untuk betul-betul memasukkan militer ke dalam pemerintahan, tidak hanya memasukkan tapi nantinya menguasai, tidak hanya di pemerintahan birokrasi tetapi juga di BUMN, bahkan juga di parlemen begitu. Terus kemudian juga tidak hanya di tingkat pusat, bahkan sampai di tingkat-tingkat daerah. Saat itu yang menjadi bupati, gubernur dan sebagainya biasanya dari parlemen, dan itu dari keputusan dari pusat, dari kekuasaan Pak Harto saat itu. Jatah di kabinet juga banyak dari militer pada waktu itu, dan seterusnya. Walhasil TNI di zaman Orde Baru memang mendominasi. Kemudian lebih dari itu, sikap militeristik juga sangat mendominasi. Oleh karena itu lambat laun ketika rakyat sudah mulai kecewa dengan militerisme itu, kemudian nantinya ketika ada gelombang reformasi, salah satu yang dituntut adalah mencabut difungsi ABRI. Para mahasiswa sekalian, dalam kaitan kali ini kita ingat peran Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid di dalam melakukan reformasi militer ya, yang nanti kaitannya juga dengan keberadaan militer di parlemen. Kita flashback sebentar sejarah pemerintahan Gus Dur, yaitu pemerintahan Gus Dur yang walaupun singkat ya, tahun 99 sampai 2001, tidak ada 2 tahun memerintah, tetapi dilakukan dengan cara semangat yang sangat reformis. Semangat reformasi dijalankan betul oleh Gus Dur, termasuk reformasi militer, dan ini yang menjadi pembahasan kita karena berhubungan dengan keberadaan militer di parlemen. Gus Dur merombak lembaga pertahanan dan keamanan pada waktu itu sangat berani berhadapan dengan militer pada waktu itu ya. Apalagi sisa-sisa kekuatan militer setelah jatuhnya Orde Baru, jatuhnya Pak Harto masih kuat tentu saja. Rombakan lembaga pertahanan keamanan oleh Gus Dur antara lain adalah tidak melanjutkan tradisi Panglima ABRI yang biasanya dipegang oleh Angkatan Darat. Saat itu yang ditunjuk menjadi Panglima ABRI adalah Pak Widodo AS ya, dari Angkatan Laut. Kemudian doktrin dwifungsi ABRI dicabut. Nah, karena dwifungsi ABRI dicabut, maka konsekuensi logisnya adalah keberadaan militer di parlemen yang merupakan lembaga sipil juga harus dievaluasi dan dicabut juga nantinya. Yang ketiga, Menteri Pertahanan tidak lagi dari sipil, sebelumnya dari militer terus.
Terus kemudian karena merupakan jabatan politik, maka jabatan Menteri Pertahanan tidak lagi merangkap jabatan Panglima TNI. Terus kemudian yang berikutnya berdasarkan TAP MPR RI nomor 6 MPR tahun 2000, saat itu ada pemisahan ya. Pemisahan yang jelas antara TNI dan kepolisian. Institusi ABRI dihapuskan, TNI dan polisi dijadikan dua instansi yang berbeda. TNI diberi tugas hanya untuk pertahanan serangan dari luar negeri, untuk tugas pertahanan ya. Oke. Awalnya memang ada resistensi dari militer atau dari TNI pada waktu itu tentang reformasi militer yang dilakukan oleh Gus Dur, tapi kemudian TNI kemudian menerima dan akhirnya nanti menjadi salah satu institusi negara yang dinilai paling berhasil melakukan reformasi internal. Ya, ini luar biasa militer kita yang mau mereformasi diri dan dianggap berhasil. Para mahasiswa sekalian, setelah adanya rombakan dari Gus Dur soal militer, termasuk juga pencabutan dui fungsi ABRI dan konsekuensinya adalah keberadaan mereka di parlemen. Mulai tahun 2004 ya, mereka pamitan dari parlemen, mereka berpamitan dari MPR DPR ya pada waktu itu ya. Dan sampai sekarang ketika pemilu tahun 2004 sudah nggak ada lagi militer di parlemen. Tahun 1999 masih ada karena masih masa transisi. Para mahasiswa sekalian, mengapa ketika militer terlibat di dalam institusi sipil itu dianggap bermasalah, termasuk di dalam parlemen? Ada beberapa hal ya, diantaranya adalah dianggap bisa mengganggu proses demokratisasi di dalam institusi yang bersangkutan, karena bagaimanapun tipikal militer adalah top down, harus mengikuti komandannya atau jenderalnya, sementara demokrasi harus mampu merangkul semuanya menghadapi perbedaan di antara hal-hal atau pendapat-pendapat yang berbeda. Yang berikutnya dikhawatirkan seperti yang terjadi di era Orde Baru ya, adanya tindakan-tindakan atau kebijakan yang militeristik ya, yang biasanya disertai dengan kekerasan. Kemudian yang berikutnya ada kekhawatiran untuk tercampurnya antara institusi sipil dan militer, antara individu militer dan institusi militer yang masuk ke institusi sipil dan seterusnya. Kemudian di dalam perkembangannya ketika fungsi ABRI itu sudah dicabut, itu bukan berarti terus kemudian militer tidak dilibatkan di dalam urusan-urusan yang sifatnya non militer, itu tidak. Tetapi dalam urusan-urusan yang teknis dan dalam hal ini mungkin perlu kedewasaan untuk berpikir dan mungkin juga bisa menerimanya dalam kadar-kadar atau batas-batas tertentu. Misalnya dalam pelibatan proyek pembuatan jalan misalnya di daerah perbatasan misalnya, atau di daerah hutan yang rawan begitu oleh Kementerian PUPR misalnya ya. Kemudian juga dilibatkan juga di institusi-institusi yang lain ya, misalnya di Polri, Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Pertanian untuk mencetak sawah di sebuah daerah tertentu misalnya, Kementerian ESDM dan sebagainya. Ini perlu pemikiran atau penyikapan yang saya kira lebih komprehensif kalau untuk yang sifatnya teknis seperti ini. Oke, para mahasiswa sekalian, tadi sudah kita sampaikan bahwa salah satu nilai plus dari militer ketika menghadapi reformasi itu adalah mereka akhirnya mampu mereformasi lembaga sendiri atau internal. Itu antara lain contohnya begini, kalau ada orang militer, anggota militer ikut pilkada, mereka harus harus mengundurkan diri dari institusi militer, dan ini sangat bagus untuk menjaga batas demarkasi yang jelas
antara mana wilayah sipil dan mana wilayah militer. Saya kira ini bagus ya untuk keberlangsungan demokrasi kita. Para mahasiswa sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan dalam materi kita kali ini sebagai bahan diskusi kita pada kali ini. Nanti akan kita kembangkan dalam sesi tanya jawab. Tentu saja perjalanan militer di Indonesia ada lika-likunya, dan kita bersyukur hari ini bisa mendapatkan formula yang mungkin baik ya, mungkin baik, tidak seperti di beberapa negara yang lain yang masih berkecamuk ya militernya, termasuk di dalam parlemennya. Di Indonesia alhamdulillah sudah bisa mereformasi diri, baik militer sendiri maupun lembaga-lembaga yang lain. Saya kira ini perlu diberi apresiasi yang bagus. Sekali lagi demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.